Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sore hari ini Engkau Tuhan Allah yang melawat kami. Engkau Tuhan yang memperhatikan umat-Mu. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami perlu Engkau di dalam hidup ini setiap langkah kehidupan kami. Kami rindu kiranya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu Kau nyatakan Bapa, Kau curahkan di dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir dalam ibadah pujian Tuhan blessing sore hari ini. Oh Yesus, hanya Engkaulah pengharapan kami. Hanya Engkaulah sukacita kami. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkaulah Tuhan jawaban dalam setiap masalah persoalan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang hadir, yang sedang dalam perjalanan. Tuhan sertai tiba sampai di tempat ini dengan selamat. Biarlah kami boleh bersukacita, mencari wajah-Mu, beribadah, bersyukur, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kau layak diagungkan, Kau layak ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, bersyukur, bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari angkat suara, puji Dia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Mari katakan, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Amin. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Fokus dengan Tuhan. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Nyatakan agung dan mulia, agung dan
Tuhanku, sempurnalah, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, oh, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang Tuhan dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Oh, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Oh, ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari masuk hadirat Tuhan, katakan ku sembah. Oh, ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Amin. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Angkat suara jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya, yang maha besar. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, ya Kau kekuatan kami. Amin. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib. Ku sembah, ku sembah. Masing-masing pribadi, lepas pribadi, mari datang menyembah Tuhan. Dia Allah yang agung, Dia Allah yang perkasa, yang layak terima segala hormat dan pujian kita. Sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan,
tangan dan sembah Dia. Mungkin ada masalah pergumulan yang masih belum diselesaikan, atau mungkin saudara sudah melihat jalan keluar, tapi jangan berhenti menyembah, jangan berhenti. Oh, tetap terus melekat kepada Tuhan. Akui bahwa segala sesuatu daripada Tuhan. Kemenangan sudah diberikannya, semua dari Tuhan. Kekuatan kita di usia mungkin yang tidak lagi muda, tetap mengucap syukur bahwa Tuhanlah yang menopang kita. Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah kita. Oh, saat kita mungkin jatuh dan lemah, Tuhan menopang kita dengan segera, sehingga kita tidak sampai tergeletak. Oh, janji Tuhan ya dan amin. Biarlah kita boleh kuat oleh karena hadirat-Nya, oleh karena kebersamaan Tuhan bersama dengan kita. Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari mengucap syukur. Katakan, Kau baik bagiku Tuhan. Kau sungguh baik kepadaku. Oh Yesus, Engkau pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Panggil namanya, nama yang memberi kekuatan yang baru, nama yang memberikan kita iman yang semakin kuat. Oh, nama yang memberikan kita terus boleh berharap, tidak kehilangan pengharapan. Oh, nama yang memberikan kita kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sempurna adanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, katakan namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, katakan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, katakan, ku selalu memuji-Mu. Oh, ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suara Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kasihi Dia dengan segenap hati. Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
menyembahmu, oh, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, oh, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, amin, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji. Mari masing-masing sembah, angkat tanganmu. Oh, katakan kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami berhubungan dengan Engkau, Tuhan. Ini saatnya. Biarlah Engkau menyelidiki setiap hati kami, sebab kami mau menyembah-Mu dengan segenap ketulusan hati kami. Hanya bagi Tuhan ku mau memuji-Mu. Katakan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, Tuhan. Ku selalu puji-Mu. Oh, Kau layak terima. Kau layak terima segala pujian dan hormat kami, Tuhan. Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan terima semua pujian, kemuliaan. Serukan, hanya bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, hormat hanya bagimu. Nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kau dahsyat, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Berikan roh sukacita di dalam hati kami, biar semua beban terlepas. Kami percaya firman-Mu digenapi Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan, yang bersukacita karena Tuhan, beri kemuliaan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom. Mari beri salam kiri kanan satu dengan yang lain, berikan sukacita, tawa,
ya, senyum, muka gembira, amin. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Ya. Mari mengucap syukur, menyanyi bagi Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan apa? Pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan apa? Dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Ya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Amin. Sebab Tuhan dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan jempol di atas. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya, katakan dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya, oh, dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Puji Dia. Oh, Tuhan kita sungguh amat sangat baik. Amin. Biarlah kebaikannya dicurahkan dan hidup di dalam kita. Amin. Sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sekali lagi semua. Oh Tuhan, umat-Mu mengeluhkan Engkau. Umat-Mu mengatakan sebab Engkau baik. Biarlah kebaikan-Mu terjadi turun atas kami Tuhan. Yes. Lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Serukan. Amin. Amin. Yeah. Selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah di dalam hidup kita, saudara dan saya, juga menjadi umat Allah yang baik sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan Allah kita. Sebab kebaikannya sungguh ajaib buat kita. Haleluya.
ada kuasa dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis telah dikalahkan. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah ya bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus ada apa? Kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah ya bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Lagi bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus ada apa? Ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis dikalahkan dan dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah. Bersoraklah Bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Oh, bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Kalau kita bersorak bagi nama Yesus kita, Tuhan kita, ada kuasa yang dinyatakan. Amin. Mari kita panggil namanya satu kali yang paling keras. 1, 2, 3. Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Namanya hebat. Tempat perlindungan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia semua di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Oh, kami bangga punya Yesus. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Serukan. Kekal, gunung batu keselamatanku. Semua engkau yang
kuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, once more. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau berkuasa Tuhan. Mari kita panggil namanya. 1, 2, 3. Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah kuasa namanya itu sungguh-sungguh boleh terjadi di dalam setiap keberadaan hidup kita. Dalam menghadapi segala macam persoalan, segala aspek kehidupan apapun, pekerjaan apapun, status saudara apapun. Dia satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita andalkan. Amin. Jangan kita andalkan mungkin pengalaman kita, kekuatan kita, mungkin orang-orang kuat di sekitar kita, orang-orang berpangkat dan sebagainya. Mungkin orang-orang yang beruang di sekitar kita. Jangan andalkan mereka. Andalkan Tuhan. Amin. Percayalah dan alami mujizat Tuhan. Pasti nyata dalam kita. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Dia mengerti, bahkan lebih mengerti daripada kita mengerti keadaan kita sendiri. Amin saudara. Dia dahsyat, dia ajaib. Walaupun mungkin kita harus mengalami ditinggalkan sendirian, tetap bisa kuat fokus dengan Tuhan. Sebab dialah satu-satunya kekuatan kita. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Jadilah Kristen yang kuat. Katakan, tiada pernah ku ragukan. Katakan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
seperti gelombang, tak pernah kau tinggalkan, amin, diriku. Oh, serukan percaya, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. amin Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, oh kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya pernah mengalami keadaan sepertinya seolah-olah saya sendiri. Saya merasa ada kekhawatiran, rasa takut. Tetapi saat itu saya tahu Roh Kudus berbicara, ini waktunya engkau harus bertumbuh. Lebih dewasa. Dewasa berarti ada suatu kekuatan kemandirian di dalam hidup setiap orang. Ada banyak orang yang mengatakan dirinya dewasa tetapi hidupnya banyak bergantung dengan orang lain, manusia. Tidak bisa pada waktu ditinggalkan sendirian. Mungkin saat kita memanggil tidak ada yang respon. Saat kita butuh bantuan tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong. Saat kita butuh nasihat atau mungkin curahan hati, tidak ada yang mau mendengarkan kita. Masing-masing Tuhan buat sibuk dengan kesibukan mereka. Itulah waktunya. Pandang Tuhan, kuatkan hati, fokus dengan Tuhan. Jangankan 1 orang, 2 orang, 1000 orang rebah, 10.000 berlaksa-laksa tumbang di sebelah kanan. Orang-orang yang menjadi kekuatan kita, harapan kita, semua tumbang, tidak ada yang bisa diharapkan. Waktunya kita berseru, berharap, berpaling kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, cari firman-Nya, menantikan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan berikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Engkau yang mau lebih dewasa lagi belajar tentang Tuhan, buka hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita yakini, percaya ini firman Tuhan yang kita nyanyikan, saudara. Biarlah itu benar-benar terjadi. Memang sepertinya prosesnya tidak enak, tetapi percayalah Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Amin. Kita katakan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, yang mudah Bapak Pendeta Cece Manatu. 1000 rebah di sisi,
tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 berbanding kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Itulah pengakuan kami, apapun terjadi, kami tetap percaya Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Sebab kalau kami ada sampai hari ini, oleh anugerah-Mu kami bisa bernapas sampai hari ini. Karena sayang-Mu Tuhan atas kami. Karena itu kami berterima kasih banyak atas segala yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan dan terus kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu apa yang Tuhan kerjakan bagi kami baik adanya. Urapan-Mu berserta kami yang menerima bahkan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu dari awal sampai akhirnya. Biar segala sesuatu karena Tuhan, dari Tuhan. Kembali lagi pujian bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam, shalom. Pertama, oleh anugerah Tuhan kita ada di tempat ini dan saya bersyukur pertolongan Tuhan atas kita. Kedua, saya berterima kasih banyak untuk Pak David, Gembala Sidang setempat yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk share firman Tuhan pada sore malam hari ini. Nah, saya sampaikan pada saudara perkataan-perkataan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke sorga yang dicuplik oleh Matius. Inilah perkataan-perkataan Tuhan yang terakhir sebelum dia naik ke sorga. Kita buka Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saya beri judul 3 pernyataan Yesus. Ini dia. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitab masing-masing atau di depan sudah ditayangkan. Kita akan bahas dengan baik. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Tetapi 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19. 20 sama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, amin. Kita akan bahas ayat demi ayat. Saya suka sekali khotbah secara ekspositori beruntutan. Ada keterkaitan satu sama lain. Tolong ditayangkan ayat 16 dulu. Ayat 16 apa dikatakan? Ada satu kata atau kalimat yang janggal. Kira-kira Bapak Ibu bisa dapatkan di sana? Apa itu? Apa itu? 11. Murid Yesus ada berapa orang? 12. Tapi di sini dikatakan apa? 11. Berarti ada satu yang hilang. Siapa dia? Yudas Iskariot. Diganti sih Pak. Iya. Tes 1, 2. Ini lebih mantap. Haleluya, haleluya. Kita lihat 11. Ayat
16 ini pembelajaran bagi Anda dan saya. Bukan hanya jemaat, para pendeta pun pembelajaran bagi kita. Karena kita lihat beberapa viral yang terjadi. Pendeta sudah masuk kepada aliran agama lain. Saya tidak usah menyebutkan namanya, bahkan menjelek-jelekan kekristenan. Nah, ayat 11 ini kalau kita lihat Yudas itu kurang apa dia? Waktu Yesus memilih mereka 12 orang itu, dengar baik-baik. Lalu Yesus naik ke atas bukit dalam Injil Lukas pasal 6. Semalam-malaman dia berdoa, dia turun pilih 12 orang. Termasuk Yudas. Orang pilihan. Bahkan boleh dikatakan Yudas itu orang ring satu Yesus. Kepercayaan Yesus, dia pegang bendahara. Alkitab juga katakan kadang-kadang kan curi-curi sedikit, saya tidak bahas itu, saya tidak bahas. Yudas kurang apa? Orang dekat Yesus. Yesus berjalan, dia ikut berjalan. Yesus menaik ke lembah, turun ke lembah. Dia ikut turun ke lembah, naik ke gunung. Dia ikut. Yesus membuat mujizat dari 5 roti 2 ikan dan makan 5.000 bahkan lebih 12. Dia lihat, dia nikmati. Bahkan lebih dahsyat lagi. Yudas melihat Lazarus bangkit. Tetapi sayang, sangat disayangkan. Hanya gara-gara 30 keping perak dia jual Tuhannya. Saya mau beritahu kepada saudara. Alkitab jelas berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya Anda dan saya dapat selamatkan. Hanya dalam satu nama, siapa? Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 berkata dan 3 berkata, aku pergi, aku menyiapkan tempat. Setelah aku menyiapkan tempat, aku akan datang kembali. Menjemput. Setiap orang yang percaya, kalimat terakhir berkata, supaya di mana kamu ada, aku ada, kamu pun berada. Coba cari nabi mana berani bergomong demikian. Tapi kita tidak nyebut dia nabi, dia Tuhan. Bahkan ayat 16 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi untuk masuk surga, maaf, 1000 maaf. Hanya satu jalan. Yesus Kristus Tuhan. Lalu orang yang belum percaya Yesus bagaimana? Tidak saya urus urusan mereka. Ngapain saya mengurus mereka? Teman saya berkata, berarti agama monopoli. Saya bilang tidak monopoli. Sahabat bilang monopoli. Lihat Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang, bukan orang Kristen loh. Setiap orang termasuk mereka yang belum percaya. Percaya kepadanya, tidak binasa dan memperoleh hidup yang siapa bilang monopoli. Jadi sekali lagi, ayat 16 pembelajaran bagi saya dan saudara. Untuk Matius pasal 28 tadi. Yudas hanya gara-gara 30 keping perak dia jual Tuhannya. Saya berbicara kepada saudara. Bisa saja gara-gara job, pekerjaan. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Pembelajaran bagi saya dan saudara. Bisa saja gara-gara bagi yang jomblo masih belum nikah. Jodoh. Kita tinggalkan Tuhan. Jangan coba-coba nanti kita injili dia Pak. Oh tunggu dulu. Jangan sampai nanti terbalik. Iya kan? Jangan sampai hal yang sepele. Dan doa kita yang tidak pernah dijawab-jawab Tuhan. Kayaknya Tuhan tidak menjawab-jawab. Akhirnya pindah agama. Bapak Ibu pernah tahu seorang yang mengatakan dia pegang Alkitab. Dia taruh di pantatnya. Kan itu. Teman saya tuh di salah satu gereja. Sekarang mati sudah. Buktinya ada apa-apa. Tunggu. Mati sekarang. Jangan macam-macam. Nah sangat disayangkan. Dia menyangkal Yesus Tuhan. Padahal dia guru sekolah minggu loh di gereja. Guru sekolah minggu. Kan bisa ninggalkan Tuhan kan. Gara-gara doanya tidak dijawab. Bapak Ibu. Doa tidak dijawab itu jawaban. Bisa paham? Doa yang tidak dijawab itu jawaban. Perhatikan, selidiki kenapa Tuhan tidak jawab. Perhatikan, mungkin ada sesuatu yang kita minta yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Maka itu kembali sini. Ayat 16 pembelajaran bagi kita bersama. Jangan sampai kita menjadi seperti seorang yang meninggalkan Yesus. Entahkah pekerjaan, entahkah diiming-iming job,
Entah karena jodoh atau mungkin diiming-iming kalau kamu tinggalkan kepercayaanmu dan masuk dalam perusahaanku dan aku kasih kamu pekerjaan yang lebih baik. Oh Bapak Ibu, kita hidup cuma 70 tahun di dunia ini. Saya sudah lakcap lebih. Tidak usah tahu lebihnya berapa. 60 lebih. Kalau 70 tahun, tinggal beberapa tahun. Bahkan Alkitab katakan, kasih karunia bisa tambah 10 tahun lagi. Dan lebih dari itu, kesusahan. Hidup kita yang sesungguhnya di mana? Sorga. Bukan di dunia. Nanti kita hidup di sorga. Yang masuk sorga, semuanya dengan penuh damai dan sukacita. Tapi hanya melalui satu jalan, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jangan sampai ayat 16 terjadi pada Anda dan saya. Pada akhir zaman ini saudara, banyak godaan. Banyak hal-hal yang menghimpit kita. Bahkan menggoda kita untuk meninggalkan Yesus. Karena itu saya baca ayat 16 ini saya kaget. Pembelajaran bagi saya dan saudara. Yudas murid yang dipilih. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi pilihan pun bisa hilang. Karena ulahnya. Karena ulahnya. Saudara sudah dipanggil, sudah dipilih, pertahankan. Karena itu Paulus berkata, pertahankanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya takut itu taat, setia, gentar. Tidak melakukan hal-hal yang buruk, bahkan tetap setia kepada Tuhan. Sampai, kalau saya pakai bahasa heroiknya, titik darah penghabisan. Satu kali Yesus tetap, Yesus. Pak, Bu, aduh kalau kita meninggalkan Tuhan sangat naif. Oma Irama berkata, lalu itu Oma Irama berkata. Karena itu saya anjurkan saudara, ayat 16. Saya waktu baca pertama kali saya lihat, masa bodoh. Tatkala saya baca ke-11, saya kaget. Sekalipun orang pilihan, tetapi tetap hilang. Bukan oleh karena Tuhan, karena kehendaknya sendiri. Amin. Bukan kehendak daripada Tuhan, kehendaknya sendiri. Dia meninggalkan Tuhan. Tatkala dia tahu Yesus disalibkan, dia lempar tuh uang, dia lari, dia keluar dari bait Allah waktu itu, lalu gantung diri, bunuh diri. Kasih Tuhan Bapak Ibu. Jadi ayat 16 saya sampaikan pada saudara, ingat baik-baik sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tinggalkan Yesus seperti Yudas. Memang kadang-kadang kita menghadapi masalah, tantangan, pergumulan di dunia ini. Nanti saya akan jelaskan pada saudara. Tadi bagus sekali lagu tadi. Tiada pernah ku ragukan. Saudara, orang yang meragukan itu kurang ajar saudara. Saya mau beritahu. Saya beri contoh. Saya punya anak atau kita punya anak masih kecil. Dari SD mau masuk SMP. SD mau masuk SMP. Betul ya? Betul. Kok bisa kado? Dari TK maksudnya mau masuk SD. Sementara kita mampu membiayain. Ini mampu nih sementara. Kita daftarkan dia. Setelah kita daftarkan kita pulang ke rumah. Lalu anak kita berkata gini. Papa, Mama, aku udah mau sekolah situ. Kan mahal. Loh kenapa? Aku udah yakin Papa Mama bisa biayain. Kira-kira anak itu diapain? Kalau anak saya gitu. Saya pulang. Orang Ambon bilang itu Lombok tuh cili. Saya potong cicil, lombok kecil-kecil, kasih masuk di pembulut. Kok lancang amat? Kan ragukan papanya, sementara papanya mampu sekolahkan. Makanya didaftarkan. Bapak kita di sorga lebih mampu. Amin. Karena itu jangan ragukan dia. Jangan seperti Yudas, hanya gara-gara 30 keping. Dia jual Tuhannya, keselamatan yang sudah di tangannya. Dia jual keselamatan sama dengan Esau. Kesulungan, hanya semangkok kacang merah. Harusnya dia dapatkan berkat. Dijual. Karena itu ayat 16 sekali lagi saya ulang. Pembelajaran bagi kita bukan hanya saja jemaat pengejar kita para pendeta. Dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita Tuhan, kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau engkau mau selamat atau kita mau selamat, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Nah saya masuk ayat 17. Tayangkan ayat 17. Ketika melihat dia. Jadi murid-murid yang 11 tadi lihat dia. Mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Sudah menyembah tapi ragu-ragu. Saya mau katakan kira-kira 11 bisa berkurang loh. Bisa.
Ayat 17, kembali pembelajaran bagi Anda dan saya. Tatkala kita berdoa, jangan ragu. Tatkala kita menyembah, jangan ragu. Tatkala kita mengungkapkan isi hati kita dalam doa-doa pujian, jangan ragu. Karena tadi sudah saya katakan, orang yang meragukan Tuhan itu disebut apa? Kurang ajar. Ada ayatnya loh, saya berkata bukan tidak ada. Tolong dibuka Maliaki 3, ayat 13. Ada ayatnya loh. Maliaki 3:13. Jadi kalau orang meragukan Tuhan disebut apa? Kurang ajar. Lihat Maliaki 3:13. Tolong tayangkan. Nah, bicaramu. Nah, kalau baca ini jangan bicaramu kurang ajar. Tidak, harus ada intonasi tekanan. Apalagi kalau orang Ambon, bicaramu kurang ajar, gitu kan. Tentang aku. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Maksudnya, kami ini bicara apa? Kamu ngomong apa? Atau kami ngomong apa tentang engkau? 14. Ini dia. Tolong ayat 14. Nah, kamu berkata adalah sama kan ragu-ragu tadi? Memang badannya di gereja tapi meragukan. Allah, percumalah kita berdoa, percumalah baca Alkitab, percumalah ke Tuban Blessing, percumalah kita berdoa segalanya. Bicaramu kurang ajar. Kalau saya jadi Tuhan, saudara kurang ajar, saya itu masuk ICU. You know ICU? Titit, titit, titit. Syukur masih ada titit, pas panjang. Titit, oh haleluya. Syukur masuk surga, kalau enggak, karena sudah kurang ajar, ya sorry. Makanya jangan katakan, percumalah ke gereja, buktinya. Apalagi dengan bahasa, ini, tidak ada apa-apa nih ke gereja. Bicaramu. Nah, lalu sini katakan terus, melihara, apakah untungnya kami memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian yang berkabung di hadapan Tuhan sebentar. Allah jadi orang Kristen dan bukan Kristen, sami mawon. Itu perkataan orang kurang ajar. Harus beda dong, karena kita pengikut Kristus, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu perkara, amin. Dia bisa, yang mati aja bisa bangkit, apalagi kebutuhan kita. Dia tahu keperluan kebutuhan saya dan saudara, asal kita taat setia, sudahlah. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa sesungguhnya Allah itu rindu membangun hubungan dengan Tuhan, dengan engkau. Kekasih Tuhan, saya memang awal dalam konteks plan saya itu pujian penyembah. Nah, kekasih Tuhan Bapak Ibu, kalau kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, sebelum saya ke sana, saya beri contoh dulu. Saya tidak berkata cabul, tidak berkata vulgar, tidak berkata kotor. Saya menikah dengan istri saya, hubungan pribadi, biologis, lahirlah 3 anak. Kalau kita punya hubungan intim dengan Bapa, pasti lahir karunia-karunia. Pasti itu. Sekarang di mana karunia? Gak punya hubungan. Cuma doa. Ya doa, Bapak tolong buka berkati makan di dalam nama, amin. Sudah. Karena Anda punya hubungan itu, ada waktu pribadimu dengan Tuhan. Saya ambil gitar, saya berkata, Maha besar Engkau Bapa. Oh, berdiri bulu badan. Kapan-kapan kita doa malam Pak David. Duduk di lantai enak. Itu kesukaan saya. Hanya berkata, kadang-kadang tidak ada kata-kata keluar. Nangisnya bukan mewek. Tuhan, kalau saya hidup hari ini, anugerah kasih karunia. Udah terasa biasa setengah jam, 1 jam buka mata, sudah 1 jam. Tapi kalau berdoa, kan, sudah habis kata-kata dari A sampai Z. Lalu ngomong apa lagi? Paling 5 menit, selesai. Orang membangun hubungan itu cinta Tuhan lain, beda. Makanya saya katakan kepada teman-teman, kalau orang ketemu Tuhan dan punya hubungan intim dengan Tuhan, hidupnya berbeda. Kelihatan dari cara hidupnya, kelihatan dari pola hidupnya. Dia katakan, aku ketemu Yesus, saya khawatir. Yesus mana ditemuin? Saya beberapa waktu lalu ke Timur Leste. Itu kan dulu timur-timur Indonesia. Turun dari pesawat di Salami. Yesus da Lopez, saya kaget. Namanya Yesus da Lopez. Timur-timur banyak orang nama Yesus. Brasil banyak nama Yesus. Filipina banyak nama Yesus. Kalau dia bilang Yesus dari Nazaret, saya sujud menyembah dia. Karena da Lopez. Nah saya ketemu Yesus. Da Lopez. Tidak berubah tuh. Bahkan saya duduk jauh-jauh dari dia. Tapi saya ketemu Yesus dari Nazaret. Saya ingin dekat.
membangun hubungan sehingga lahirlah karunia-karunia. Amin Bapak Ibu. Nah karena itu sekali lagi, jangan ragukan Tuhan. Orang yang meragukan Tuhan disebut apa? Yang keras, orang yang meragukan Tuhan disebut apa? Kasih tahu kiri kanan, ojo, kurang ajar ya. Ya, saya katakan betul. Kurang ajar, selesai. Apa gunanya kami beribadah? Apa gunanya kami tetap percaya? Apa gunanya ke gereja? Itu kurang ajar loh. Lebih baik saudara tidak usah jadi Kristen sekalian. Tapi saya tahu orang Tuhan dahsyat. Amin. Mereka percaya satu kali percaya, tetap selama-lamanya. Nah karena itu sekali lagi ayat 17. Jangan ragukan Tuhan. Kalau Anda meragukan saya boleh, saya manusia. Tapi jangan sampai Tuhan diragukan. Kalau engkau meragukan Tuhan, ya maaf. Kalau Tuhan agak keki dengan saudara, tiup saja, sekali tiup. Ya syukurlah hanya pilek-pilek gitu kan sakitnya. Mungkin keselio gitu, tapi kan bisa pulih. Tiba-tiba di ICU mau apa? Iya toh? Ngik. Tusuk sama tusuk, ngik. Sudah gitu loh, tolong Tuhan. Saya kalau jadi malaikat saya izin bos, cabut saja orang itu. Percuma dia hidup. Karena kurang ajar. Setelah mau mati baru cari bos kan. Saya mau sampaikan bersaudara. Mumpung masih sehat. Jangan ragukan Tuhan. Saya kembali ayat 16 tadi. Jangan tinggalkan Tuhan gara-gara sepele. Uangkah, jodohkah, pekerjaankah? Kembali ayat 17. Karena itu jangan ragukan Tuhan. Nah pembicaraan pada perikop ini pokoknya pada ayat 18. Muncullah pernyataan dari Tuhan. Karena keraguan-raguan murid Yesus muncullah pernyataannya. Ayat 18. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata. Apa? Sama-sama. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan Yesus mau berkata gini kalau saya pakai bahasa saya. Jangan ragu. Ini berkuasa sorga bumi. Nah kalau engkau mau selamat jangan tinggalkan aku. Naik ayat 16. Jadi perikop ini pokoknya pada ayat, porosnya pada ayat 18. Yesus berkata, jangan ragukan aku. Karena itu dia katakan, aku berkuasa sorga dan bumi. Penguasa tunggal hanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Makanya saya katakan pada saudara, dahsyat sekali Allah kita yang maha agung dan perkasa. Saya tunjukkan kepada saudara seberapa besar keperkasaan kedahsyatan Allah. Tolong dibukakan Yesaya 40 ayat 12. Seberapa besar kedahsyatan Allah yang kita percaya dalam Kristus Yesus Tuhan. Yesaya 40 ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan teguk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyuka debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dan racing atau bukit-bukit dengan neraca, itu satu bar kalau menyanyi. 4 ketuk. Saya ambil kalimat atas. Yesaya mau menggambarkan air laut cuma selekuk tangan Tuhan. Jadi kalau saudara ambil air di kamar mandi atau di mana saja ambil air. Nah air cuma segini dia loh. Makanya dia berkata aku ini penguasa tunggal sorga dan bumi. Karena itu ayat 17 jangan ragukan aku. Ayat 16 kalau mau selamat jangan tinggalkan aku. Itu dia. Air cuma segininya Tuhan. Saya sampai kaget air cuma segini Tuhan. Lalu saya ingat cerita, Yunus kan pergi disuruh Tuhan kemana? Niniwe. Dia lari kemana? Nah dilempar ke dalam, jangan perhatikan dulu, laut. Laut cuma sebegini. Kalau saya jadi Tuhan, Yunus pasti mati. Tak cekel sikile, Yunus sikil, tak angkat, tak celup nih. Arab nandi kue, digoyang-goyang kering, celup lagi. Pakai bahasa Ambon enak. Beta pegang Yunus pun kaki, beta angkat, beta colo, angkat tuh, colo-colo tuh. Mau kemana kamu? Yang seperti ini sampai kita ragukan. Makanya Yesus berkata, aku ini penguasa tunggal sorga dan bumi. Jangan ragukan aku 17. Kalau engkau mau selamat 16. Jangan tinggalkan aku. Amin. Udah saya coba lihat ayat 15-nya. Tolong ayat 15, Yesaya 40 ayat 15. Oh dahsyat. Nah seberapa besar Allah kita. Saya sudah tunjukkan pada saudara 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa apa? Adalah seperti setitik air dalam, stop dulu. Bangsa di jagat raya ini
diperkirakan sekitar 7 sampai 8 miliar. Alkitab katakan apa? Seperti tes. Tidak ada apa-apanya. Nah yang seperti ini kita ragukan. Itu kan sangat-sangat keterlaluan. Makanya kenal dia dengan betul. Supaya kita mantap. Apapun terjadi. Seperti Wel tadi katakan. Banyak masalah. Kita melihat mujizat pasti terjadi. Asal kita tahu kok. Nah lalu saya lanjutkan. Dan dianggap seperti debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Saya mau menggambarkan bahwa pulau sejagat raya ini di hadapan Tuhan. Kalau saya ambil abu di sini, enggak ada sih. Contoh saja ada melekat, contoh. Tidak lebih dari apa? Abu halus. Pulau nih loh, pertanyaan saya. Antara kita dengan pulau berat mana? Berat mana? Kalau berat kita berenang sekarang, tenggelam kita. Pulau udah lebih dari abu halus. Lalu saudara dan saya di hadapan Tuhan beratnya seberapa? Yo. Kalau Anda kata ini mati lampu, badan saya sudah gelap. Tuhan bingung nih, mana nih Cece? Mana Cece? Kan enggak kelihatan. Tapi saya bersyukur, badan memang gelap, tapi hati sudah bersih. Sudah percaya Tuhan, oh? Iya kan? Oh dulu tersenggol orang, cia, oh darah Yesus. Ojo, di gereja kita hipakaraba kesenggol, cia, oh. Ayo kelihatan lah orang yang Kristen apa enggak. Saya berkata ini bukan saya lebih suci, enggak, saya belajar. Saya cerita, saya masuk mau pulang ini, ada jalan kembar di dekat rumah saya. Mestinya Bapak gerobak itu jalannya sebelah kiri. Betul, sebelah kiri sana. Saya masuk sini sebelah kiri. Dia masuk ke jalan saya. Saya sudah kasih mobil titit. Maksudnya ada orang loh, tapi dia main dorong tuh titit. Saya tidak mau bermasalah dengan dia. Daripada saya rame, saya lupa. Sebelah saya ini tiang listrik. Saya putar supaya tidak kena. Bapak itu, prak, cukle, spion. Kalau saudara sebagai saya dengan Bapak itu, kira-kira dia apa yang dibawa? Ayo. Kalau saya belum bertobat masih berubah jalan. Itu Bapak sudah jadi hancur sudah. Saya kukum rambut saya makan. Sudah lihat saya sendiri kan. Ini garang lo dulu. Oh darah Yesus. Makanya badan hitam masih. Tapi hati sudah bersih. Iya. Saya keluar. Betul mendidih di hati. Mendidih lagu Pentakosta lama. Wah api Kristus sudah kudu ngaplok aja saudara. Kan kamu sudah jalannya salah, sudah saya kasih tanda. Waduh, saya keluar. Aduh saudara, kalau dulu kebun binatang udah keluar dah. Tahu kebun binatang? Saya waktu itu keluar, Pak maaf Pak, saya salah Pak. Ya wis. Yang keluar dari hati saya dan mulut saya, darah Yesus. Supaya jangan keluar tahu? Bukan asmuni loh. Supaya jangan keluar bukan Bapak loh. Ada darah Yesus. Oh darah Yesus. Kalau Anda kata saya kaplok-plok gitu, pas dia jemaat. Loh Pak Cece selesai. Iya kan? Saya ke bengkel, saya cari yang ya ori-ori lah. Atau yang second lah. Yang nggak ada, ternyata ori. Keluar 2 jeti gitu kan. Bu, Pak, jujur. Kita masih di dunia, masih makan nasi, masih emosi ada. Tapi tolong, kalau ada Roh Kudus tekan pasti direm. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya ingat baik-baik, hari ini tanggal 8 Agustus, item khotbah jangan ngamukan ya. Ya, karena apa? Percuma kita di gereja beribadah tapi kita ngamukan. Udahlah, lebih baik. Itu makanya saya katakan, saya khotbah di Kalimantan, ada orang-orang transmigran Kalimantan, orang Jawa, banyak orang Jawanya. Jadi kalau saya pakai bahasa Jawa, cocok, pas. Makanya saya katakan, ojo kakean cang, menengailah, ojo kakean cang, senang mereka. Akhirnya ingatnya cangkemnya, jangan ingat cangkemnya, dia bilang. Jangan ngomong kotor, dia bilang. Nah saya kembali, kalau Tuhan itu
maha dahsyat, maha agung. Pulau tidak lebih dari abu halus, tapi dia tidak tinggal dalam pulau dan benua. Dia tinggal dalam hatimu dan hatiku. Karena ada satu ayat berkata, roh dalam kamu apa? Lebih besar, dahsyat men. Dia tidak tinggal dalam benua, dia tidak tinggal dalam pulau, dalam hatiku dan hatimu. Nah, begitu besar makanya Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan nah, karena itu saya naik ayat 17. Karena itu jangan apa? Ragukan aku supaya Anda selamat, supaya selamat. Ayat 16 apa katakan? Jangan tinggalkan aku. Ini ada keterkaitannya. Makanya saya suka khotbah ekspositori itu beruntun. Nah, dia berkuasa sorga dan bumi. Kuasa itu tidak dimonopoli oleh Yesus. Tapi kita buka di dalam Yesaya, Lukas 10 ayat 19. Lukas 10. Lukas 10 ayat 19. Jadi kuasa itu tidak dimonopoli oleh Yesus, tetapi apa dikatakan diberikannya. Lukas 10 19, sorry bukan 9, 19. Sesungguhnya aku apa? Stop dulu. Telah itu kira-kira akan nanti sebentar lagi atau sudah? Sudah. Aku telah memberikan apa? Kuasa kepadamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk apa? Menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang. Jadi kita udah punya roh Allah, roh kudus. Makanya persoalan apa pun yang sudah hadapi orang Medan katakan terlalu kecil. You know kecil? Karena kuasanya dahsyat. Injak ular, tapi ular yang saya masukkan nanti bukan berarti kalau saudara pulang ada ular sancaka, ular telung, saudara dalam nama Yesus digigit ular itu saya nanggung. Bukan ular itu Pak, Bu. Yang menggoda Adam dan Hawa, siapa? Iblis kan, menyerupai siapa? Kita punya kuasa, makanya persoalan saudara tak terlalu. Kita kadang-kadang ada orang konsul dengan saya, Pak sudah mumet Pak, sudah mentok Pak, sudah waduh Pak mentok. Kalau mentok digoreng enak saya bilang. You know mentok? Padahal di 1 Korintus 10:19 berkata, pencobaan yang kita alami, pencobaan apa? Loh sudah hafal gitu loh. Tidak melebihi. Nah saya dan saudara manusia atau robot? Iya kan lebih dari kita kan, cuma kadang-kadang Pak, dah tahan Pak, dah tahan. Udah setengah mati Pak. Masih setengah mati kan, belum mati kan? Kadang-kadang kalau udah konsul itu, waduh. Dan yang membuat saya kagum, kalimat terakhir. Pada waktu kamu dicobai, 1 Korintus 10:19, dia memberikan kamu apa? Jalan keluar. Makanya saya katakan kalau kita punya Yesus, apapun pergumulanmu, dia akan berikan kita jalan keluar. Amin. Dia akan memberikan kita kemenangan, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Kita akan melihat orang serat jatuh 1.000 kah, 10.000 kah di kiri kanan. Kita melihat kuasa Allah berkarya dalam hidup kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah kembali, jadi setelah Yesus memberi kuasa kepada kamu, kepada Anda dan saya, kuasanya yaitu Roh Kudus, masuk pada ayat 19 di dalam Matius 28 tadi. Ini tujuan saya. Pernyataan pertama, dia berkuasa sorga dan bumi. Pernyataan kedua merupakan perintah. Karena itu sudah diberi kuasa kan? Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 bagian A, tolong 20 langsung, 20 bagian A. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sampai situ. Jadi setelah dia beri kita kuasa, lalu perintah pernyataan kedua. Karena itu pergilah. Jadi tugas penginjilan memenangkan jiwa bukan hanya para pendeta saja. Bukan pendeta, tapi Anda dan saya yang sudah menerima kuasa. Jangan suruh pendeta lagi. Pendeta udah kepelempekan. Ya, Anda punya kuasa kan sama kan kuasa. Ayo, saya waktu kuliah. Nah, nanti katanya tadi minggu-minggu akan datang nih. Saudara kasih kita Pak Juanda katanya. Kalau jadi nanti. Nah itu teman kuliah saya. Nah kami kuliah di kuliah tempat kami kuliah itu saudara. Dosen kami Bapak Dr. Kris Marantika berkata, sudah almarhum. Satu visi daripada sekolah Alkitab ini, satu. Saya perhatikan apa tuh satu. 1 tahun harus ada satu gereja di satu kecamatan. Wih,
Saya pikir siapa yang menginjili kok ada satu gereja di kecamatan. Saya ini orangnya paling dominan dalam tetap langsung menangkal. Saya angkat tangan. Dia datang, ya apa deh? Siapa yang buka gereja Pak? Saya bilang di kecamatan. Dia pukul pundak. Ada apa kamu sekolah Alkitab? Saya kaget. Saya diam, dia ketawain. Orang-orangnya termasuk Pak Jonda itu. Ketawain. Lalu setelah saya lulus, saya juga satu tahun. Satu orang harus menyelamatkan satu orang. Sudah enggak? Satu orang tahun ini. Ayo. Amin. Kagak ada amin kan. Ayo. Mau enggak mau satu orang. Satu tahun ini harus satu orang. Andai kata ini kita 100. Kalau satu orang dalam tahun ini. Tahun depan berapa? 200. Tahun depan lagi berapa? 400. Tahun depan lagi berapa? 800. 3 tahun 800 sudah. Kita bongkar kiri kanan. Mengembang. Karena satu. Ayo dong. Kuasa itu sudah diberikan pada saya dan saudara. Itu Roh Kudus. Makanya jangan tukarkan Roh Kudus. Jangan diberi dia diam. Ajak dia bergaul. Membangun hubungan. Sehingga dia beri hikmat pada kita. Supaya kita bisa menginjili orang lain. Amin Bapak Ibu. Nah saya cerita, seringkali saya minggu pertama saya ke Solo. Di Solo itu saya kalau biasa naik bis atau naik kereta, kalau sudah ada kereta. Saya ke sana, jaket hitam, kulit, celana hitam, badan sudah hitam, sepatu hitam, kacamata hitam, topi hitam. Semua serba hitam. Nah kereta itu ada dua bangku, lorong. Yang di, kereta apa itu, saya lupa. Duduklah saya di lorong, kenceng ini. Bapak di sebelah saya duduknya agak miring. Takut kesenggol mungkin. Karena saya diam. Saya dari ekor mata saya, dari kacamata saya lihat. Ini orang melihat saya, memperhatikan saya dari atas sampai bawah. Atas sampai bawah. Ketakutan dia. Saya risih juga. Kok kayaknya enggak enak nih. Saya angkat kacamata saya taruh di atas topi. Saya balik. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi kaget dia. Pagi Pak. Mau kemana Pak? Dia bilang mau ke Jogja. Bapak dia bilang saya mau ke Solo. Jadi saya sampai dulu Solo baru ke Jogja. Dia oke. Lalu aduh Pak waktu Bapak menyapa selamat pagi itu jantung saya hampir copot Pak. Kenapa? Saya lihat tampilan Bapak tuh aduh takut tersenggol. Bapak kerjanya apa? Ya Bapak lihat saya kira-kira kerja apa? Pertama dia bilang debt collector. Ya pantaslah debt collector. Tapi saya angkatan Pak. Angkatan Pak, maaf Pak. Angkatan mana Pak? Saya angkatan di sana, sekarang angkatan ada berapa Pak? AD, AU, AL, sama kepolisian. Saya di atas semuanya. Angkatan di mana? Panglima saya Pak. Panglima di atas segala panglima saya bilang. Bapak ini bercanda lah, iya. Nah, lalu setelah itu baru saya ada katakan, saya ini pendeta Pak. Walah pendeta. Makanya di atas segala angkatan dia bilang. Wong Gusti Allah dia bilang. Dia kan Tuhannya, panglimanya. Cerita saya sudah cair. Dia kalau ngomong dia pukul pundak saya ngomong juga pukul pundaknya dia. Cair. Lalu bagaimana caranya masuk satu-satu ini. Mumpung perkara dia terima enggak masalah atau masalah silakan. Yang penting saya ngomong dulu. Nanti Roh Kudus akan menuntun dia. Nah saya cerita sederhana padanya. Pak, dia bilang, setelah saya tahu namanya Pak Yanto. Pak, dia bilang, kalau kereta ini tabrakan. Ini bercanda loh Pak, bercanda. Oh jangan gitu Pak. Enggak ini bercanda, saya mau bercanda dengan Bapak. Iya, saya juga suka bercanda. Kalau kereta ini tabrakan, terguling, lalu terbakar, kita kan mati. Iya Pak, tapi saya pasti ke sorga Pak. Dia kaget. Kok yakin itu? Karena Tuhan saya berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia mikir, kok yakin itu? Saya yakin karena dia ngomong gitu. Dari mana dia ngomong itu? Saya punya Alkitab berkata demikian. Nah saya tidak tahu kita Bapak gimana. Rupanya satu-satu mulai kenal nih. Kena kan? Satu. Bincang. Ending cerita. Saya kepengen masuk surga Pak. Enggak ada kata lain. Terima Tuhan Yesus secara pribadi. Dia bilang, oh gitu ya. Iya dia bilang. Saya bukan menjadikan Anda agama loh. Karena Alkitab bilang ada undang-undang. Jangan mengagamakan orang sudah beragama. Kristen itu bukan agama. Pengikut Kristus.
Memang di pemerintahan katakan itu agama, oke lah. Nah, akhirnya singkat cerita dia berkata, ya wis Pak, aku rindu supaya kalau ini kereta ini tabrakan kita dua-dua masuk surga. Wah, mantap dia. Buka tangan Pak, buka. Wah, karena kereta kan goyang-goyang nih, enak. Pegang pundaknya, wah, apa kata karahur, apa. Dia buka mata. Apa doanya Pak? Papa diam aja lah dulu dia bilang. Karena kadung terlanjur roh keluar. Bahasa roh. Ikutin doa saya Pak. Ya, Tuhan Yesus. Selesai saya doa, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Dan aku menjadi anak-anak dalam nama Yesus. Amin. Yang pertama keluar dari mulutnya Bapak. Kalau kereta ini tabrakan, saya yakin kita doa masuk surga. Baru ngomong, udah satu menang kan? Sederhana, asal bercanda, jangan ngomong-ngomong langsung. Pak Anda percaya Yesus neraka, kita berkelahi di kereta. Kita berkelahi. Caranya sendirilah, iya kan? Nah singkat cerita 2 minggu kemudian saya ditelepon. Shalom Pak, ya shalom. Saya nomornya kan, saya lihat tuh Pak Yanto, shalom. Ya, gimana Pak? Haleluya. Kemarin, hari ini dia setelah pulang minggu. Istri dan ketiga anak saya dibaptis Pak. Tapi dia dibaptis duluan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Pegang kepala keluarga semuanya. Lebih dari satu kan. Ayo dong. Tuban tugas Anda. Amin. Kagak ada amin kan. Tuban ini tugasnya Anda. Bukan tugas pendeta. Pendeta memang gembalakan. Karena yang melahirkan jemaat itu bukan gembala. Kenapa? Gembalakan. Yang melahirkan jemaat ya jemaat, domba. Domba yang melahirkan domba. Gembala masa melahirkan domba. Bukan berarti kami gembala ini hengkang-hengkang. Enggak. Kami punya visi, kami punya tujuan, kami canangkan program-program supaya Anda bisa berjalan dengan baik. Andalah yang memenangkan jiwa. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke, saya kembali ayat 20. Pernyataan pertama, aku berkuasa. Pernyataan yang kedua, pergilah jadikan semua bangsa. Nah, pernyataan yang ketiga ayat 20 ini. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada penyertaan Tuhan bukan 1-2 tahun. Selama-lamanya. Nah, kalau saudara percaya pada Tuhan, Dia menyertai kita. Bukan 1-2 minggu. Selamanya. Ini janjinya sampai akhir zaman. Kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Kita buka Roma pasal 8 31. Sebagai penutup. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita siapakah? Jadi Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. 3 pernyataan yang saya sampaikan pada malam hari. Pertama, Dia berkuasa. Kedua, pergi selamatkan jiwa-jiwa. Lihat keluargamu adakah yang belum percaya Kristus, tugas Anda. Dan yang ketiga pernyataan, aku menyertai engkau. Siapa yang lawan Dia? Tidak ada, karena Dia penguasa tunggal sorga dan bumi ini. Amin. Kita tundukkan kepala. Pemusik bisa ke mimbar. Syakara. Kami berterima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Akui di hadapannya dan jangan ragu-ragu. Dalam pujian ini. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah selama matahari masih bersinar. Ku tahu mujizat-Mu tetap aku pegang teguh. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari angkat tangan saudara. Yesus, Yesus,
Katakan lagi Yesus, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada. apapun pergumulan, Dia akan adakan mujizat dalam hidupku. Disembuhkan, diberkati, disertai, dipulihkan. Yesus, ku percaya. Katakan sekali dari atas, inilah pengakuan kita dengan senang hati. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, Yesus. kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Pegang teguh, Pegang teguh janji-Mu Yesus. Tuhan. Amin, amin. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu. Mari angkat tangan saudara dan katakan Yesus, 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 ku inilah pengakuan kami. mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku Mari bangkit berdiri bersama-sama. Lalu angkat tangan saudara, katakan di hadapannya Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, kuasa-Mu tak pernah berubah. Engkau tetap ada menyertai kami, memberikan kuasa-Mu, memberikan keselamatan-Mu, memberikan jaminan buat setiap kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Cece Marlatu yang telah menyampaikan berita firman-Mu. Biarlah diberkati dalam pelayanannya. Dan diberkati keluarganya, diberkati Tuhan, oh jemaatnya. Dan biarlah kiranya Tuhan nama-Mu dipermuliakan sampai Maranatha Tuhan menjemput kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin.